Salam keajaiban kalian semua para magician di Indonesia dimanapun berada. Tentunya tetap dengan salam semoga keajaiban selalu hadir pada diri kalian. Keajaiban yang positif yang akan mengantarkan karir perjalanan untuk mencapai sukses ke depan. Kemarin saya telah berbicara tentang bagaimana pengorbanan seorang Deddy Corbuzier dalam menciptakan karakter dengan mencabut rambutnya, di mana saya kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa melihat seperti itu saya bangga, saya merasa terharu bahwa tidak mudah berjuang itu. Nah, kembali pada degradasi dunia sulap yang lagi menurun ini, ya. Para pesulap pada dekade ketika itu 2000-an itu rata-rata langsung pengen semua belajar. Kemudian dekade setelah The Master, nah ini saya heran, The Master berapa orang yang ikut kompetisi. Namun di luar banyak master-master yang bermunculan. Pokoknya asal bisa menampilkan keajaiban, nyebut dirinya master. Ya, memang sih tidak dilarang. Tapi buat saya itu adalah sebuah keprihatinan. Kenapa sebuah keprihatinan? Sebab berkarya, memunculkan untuk diakui pada masyarakat belum kelihatan, namun sudah merasa bisa, dan baru beberapa game permainan sudah merasa bisa dulu. Nah, merasa bisa inilah yang menjebak. Merasa bisa, kemudian merasa sudah pandai, kemudian merasa sudah top, kemudian merasa sudah laku. Ingat bahwa laku atau merasa sudah top ini ada jenjang. Ada jenjang. Boleh kalian itu setiap minggu tampil 7 kali, 5 kali, 3 kali. Terserah, itu rezeki. Tapi di mana? Ya kan? Di mana tampilnya itu? Kemudian seperti apa? Ya. Tampil di mana, seperti apa? Kemudian penontonnya siapa? Ayolah, semua harus mempunyai rasa ingin belajar dan merasa saya belum apa-apa, saya masih banyak yang saya butuhkan, masih banyak yang harus saya pelajari. Kembali ingat pada Deddy, ya. Di mana ketika itu, ketika zaman
ada tayangan setiap minggu sekali di salah satu stasiun TV. Selalu belajar apa saja. Kemudian ketika akan menampilkan, memainkan sesuatu, seperti hanya saya menganggap, ambil contoh, siapa yang tidak mengenal spoon bending, membengkokkan sendok. Sendok telah bisa mengangkat nama Deddy Corbuzier. Kok bisa? Ya bisa, karena digarap sedemikian rupa, bukan langsung di-bend terus bengkok, selesai, tidak. Dibuatlah kreativitas, dibuatlah cerita. Dan kebetulan saat itu ditayangkan di stasiun TV, sehingga bisa interaksi dengan penonton di rumah. Diajaklah penonton di rumah itu turut bermain. Ayo masing-masing ambil sendok di belakang, tutup gini, ada yang bengkok enggak? Itu interaktif. Nah, kembali di sini adalah buat kalian semua mesti serius, mesti memikirkan benar mau main apa. Tali, oke, tali. Tali ini setelah kalian mainkan, ya, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi, atau diikat, bisa lepas diikat. Nah, carilah semacam apa ya, sesuatu yang bisa membuat orang itu teringat. Sebab kalau cuma dilihat ketika kapan nanti, tentunya bisa lupa. Tapi dengan orang teringat, ya, teringatnya itu karena apa? Karena pesan. Jadi bikinlah pesan-pesan filosofi yang berhubungan dengan tali tadi. Contohnya itu, tali bisa menggambarkan persahabatan, menggambarkan hubungan, kan itu. Dicari. Kemudian cara memainkannya, ya kan? Cara memainkannya, berdiri, ini tali ya, tali ini panjang, kemudian saya gunting di tengah, jadi dua, tak lipat-lipat, tak untel-untel, nyambung, tepuk tangan. Enggak seperti itu. Saya berharap enggak seperti itu. Dan ketika itu, Deddy pun tidak melakukan seperti itu. Nah, mau cerita yang lain lagi? Pasti akan tak ceritakan. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita ini dan pembekalan-pembekalan untuk kalian semua. Komentar, pengen nanya, Pak Mahesa, Pak Gede Mahesa, gimana caranya main di tengah lapangan, sedangkan saya memainkan objek yang kecil. Misalkan. Jadi nanti pun pasti akan saya jawab. Dan pasti ilustrasinya adalah para master-master itu. Siapa tahu nanti
tentunya saya juga kangen. Siapa tahu mereka, Dedi nanti dia udah punya podcast nanti juga di sini. Wah, reuni debat kan seru. Reuni karena Dedi itu keras kepala. Sama kayak saya, keras kepala. Nah, kelanjutannya jangan lupa subscribe dulu agar besok bisa mengikuti. Oke? Salam keajaiban.